Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan keutamaan haji dan juga amalan-amalan yang mengiringinya. Di pembahasan yang lalu kita membahas satu hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di riwayat Imam At-Tirmizi, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan ulang hadisnya dan kita lanjutkan membahas faidah berikutnya dari hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lanjutkanlah antara ibadah haji dan ibadah umrah, karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut menghilangkan kefakiran dan juga dosa-dosa, sebagaimana alat peniup api yang dilakukan oleh seorang tukang besi bisa menghilangkan karat besi, emas dan juga perak, dan tidak ada balasan setimpal untuk haji yang mabrur kecuali surga. Beberapa kata di dalam hadis ini sudah kita bahas. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa faidah juga kita sudah sampaikan. Berikutnya di sini penulis hafizahullah taala menjelaskan tentang dosa yang terampuni atau dosa yang terhapus dengan ibadah haji dan umrah ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah yang ada kitabnya bisa lihat halaman 267 di paragraf kedua. Nah, dosa yang dimaksud di sini beliau sampaikan adalah dosa-dosa kecil. Jadi yang terhapus oleh amalan-amalan itu adalah dosa-dosa kecil. Berdasarkan kaidah yang menetapkan bahwa dosa besar tidak akan dapat diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula hak-hak manusia tidak bisa digugurkan kecuali pemilik hak membebaskannya atau hak itu ditunaikan kepada pemiliknya. Di sini beliau ingin tegaskan bahwa amalan-amalan yang dikatakan di antara fadilahnya menggugurkan dosa seperti haji dan umrah ini, dosa yang digugurkan itu, yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Artinya dosa besar tidak bisa hilang, tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ini. Pun demikian, jika dosa itu
adalah dosa yang terkait dengan hukuk adami. Dosa yang terkait dengan hak-hak sesama Bani Adam. Itu tidak bisa digugurkan dengan amal-amal seperti ini. Dia akan bisa selesai setelah orang yang bersangkutan bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, kemudian menyelesaikan urusannya dengan manusia yang terkait dengan dosanya. Karena dosa itu kan ada yang terkait dengan Allah saja, ada yang terkait dengan Allah dan juga sesama hambanya. Contoh misalkan, kita dulu pernah mencuri mangga tetangga. Ada yang pengalaman, Pak? Masa-masa sekolah dulu, misalkan SMP atau SMA, kan begitu ya? Nyuri tetangga orang, nyuri pohon mangganya orang. Tidak banyak, cuman sekarung begitu. Tapi para jamaah, dipakai ngerujak sama teman-teman. Itu dosa bukan? Dosa. Dan kalau kita sudah akil balik, berarti sudah dicatat dosa. Beda dengan anak-anak yang belum balik. Usia SMP, usia SMA berarti sudah balik, apalagi usia kuliah. Nah berarti itu dosa. Dan dosanya bukan hanya terkait dengan hak Allah, tapi juga terkait dengan hak sesama hamba Allah. Nah itu dosanya nggak bisa gugur hanya kita berhaji, berumrah, atau nanti melaksanakan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu nggak bisa gugur. Dia harus taubat nasuha, kemudian mengembalikan hak orang ini. Kalau dulu nyuri mangganya 5 biji, ya kembalikan 5 biji itu. Sambil kemudian minta dihalalkan, minta dimaafkan. Begitu para jamaah. Makanya hati-hati ya, dosa zalim sama orang itu ngeri para jamaah. Apalagi kalau yang dizolimi itu se-Indonesia. Ya. Kayak apa itu nanti di hadapan Allah? 200 sekian juta rakyat dizolimi misalkan. Ini kan berat tanggungannya di hadapan Allah. Kalau dosa kepada Allah dengan taubat nasuha kita nangis. Allah itu Maha Pengampun. Begitu ya. Tapi manusia punya hak untuk tidak memaafkan. Manusia punya hak untuk nuntut nanti di akhirat. Nah ini yang berat para jamaah. Makanya ya banyak ahli neraka itu juga ternyata dosanya dosa yang terkait dengan hak sesama manusia. Sehingga mereka disiksa di dalam neraka. Maka jangan disepelekan urusan dosa kezaliman kepada sesama hamba Allah. Ini berat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena dia tidak bisa gugur begitu saja dengan taubat nasuha, tapi juga harus menyelesaikan urusannya. Kalau itu harta orang yang kita rampas, kembalikan hartanya sambil kita minta maaf. Kalau itu terkait dengan nama baik orang yang kita hancurkan, maka kita pulihkan nama baiknya. Kemudian kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, minta dihalalkan. Dan demikian seterusnya. Baik para jamaah. Nah maka sebelum mati itu usahakan selesaikan urusan-urusan kezaliman terkait dengan sesama hamba Allah. Dulu pas kuliah misalkan suka darmaji. Apa darmaji Pak? Dahar 5 ngaku siji gitu. Beli ote-ote, dia makan 5. Berapa nih ote-ote? Berapa kamu makan? 1. Berarti kan dia ambil 4 itu. Nah, itu zalim tidak para jamaah? Zalim, selesaikan itu. Hutang piutang selesaikan, gaji karyawan selesaikan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kemudian kita dijemput oleh malakatul maut dalam keadaan banyak hak-hak orang yang masih dirampas oleh diri kita, terzalimi oleh diri kita, naudzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka hati-hati. Nah itu ya. Jadi dosa-dosa yang dihapuskan, kita lanjut ke pembahasan. Dosa-dosa yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka tetap harus dengan taubat nasuha.
dosa yang terkait dengan hak sesama Bani Adam tetap harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan, dikembalikan hak. Dan ini kaidah yang dijelaskan para ulama, bahwa dosa besar tidak dapat diampuni kecuali dengan taubat. Dasarnya diantaranya di surat An-Nisa ayat 31. Di sini tidak ada. Di surat An-Nisa ayat 31 Allah sampaikan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi, meninggalkan dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang Allah larang atasmu, di antara dosa-dosa yang Allah larang, maka nukaffir ankum sayyi'atikum. Barulah kata Allah, kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya ada pada kalimat in tajtanibu kabair. Jika kalian meninggalkan kabair, yakni dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang Allah larang. Syaratnya ini, baru kemudian bisa menghasilkan yang namanya penghapusan, pengampunan dari segala kesalahan. Syaratnya dosa-dosa besar itu dijauhi. Pun demikian Nabi juga menegaskan di riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Bahwa salat 5 waktu, kata Nabi, salat 5 waktu satu dengan yang lainnya. Kemudian satu salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya, satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffirat, merupakan penghapus, penggugur, menjadi kafarat dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Tapi perhatikan di ujung hadisnya, idza ijtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi penting ya, berusaha keras meninggalkan dosa besar itu. Karena dengan itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amal-amal seperti yang tadi disebutkan itu bisa menghasilkan fadilahnya. Jadi satu salat ke salat berikutnya, kalau ada dosa kecil kita kerjakan tadi ya antara asar dan maghrib, dengan kita salat maghrib terhapuskan. Dan demikian seterusnya. Kalau kita punya dosa-dosa kecil antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, itu akan otomatis terhapuskan dengan amal-amal tadi. Syaratnya kita meninggalkan dosa besar. Maka saking pentingnya meninggalkan dosa besar, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menulis kitab khusus judulnya Al-Kabair, ya, tentang dosa-dosa besar. Ya, supaya menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk selalu berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kalau kita serius meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil bisa dengan mudah kita tinggalkan. Baik para jamaah. Kemudian berikutnya beliau sampaikan, Nabi juga menegaskan bahwa haji mabrur sebagaimana sudah dijelaskan, yaitu haji yang ditunaikan, dilaksanakan hukum-hukumnya dengan semestinya, sesuai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh para mukallaf secara sempurna, bukan haji yang kemudian dicampuri kemaksiatan, tetapi dilaksanakan dengan cara yang diridhoinya. Maka Nabi menegaskan, haji yang mabrur seperti itu Allah siapkan pahalanya berupa surga. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, Nabi juga bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa menunaikan haji
tanpa melakukan perbuatan rafath, tidak berbuat keji, tidak berbuat kotor, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali ke negerinya dalam keadaan seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, ini pahala besar ya bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, tanpa dicampuri rafath, tanpa dicampuri dengan perbuatan fasik. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena sebab tertentu, misalnya karena kelemahan finansial. Barakallahu fikum. Berapa harga haji sekarang, Pak? Yang reguler berapa? 60 juta. Yang plus ratusan juta, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Ada orang tidak bisa berangkat haji mungkin karena kelemahan finansialnya, atau mungkin disebabkan karena sakit yang membuatnya tidak punya kemampuan untuk melaksanakan haji pada musimnya, atau misalkan dengan sebab kehilangan harta dan lain sebagainya dari sebab-sebab yang ada. Maka ini nasihatnya penulis, janganlah dia bersedih, karena Allah yang maha penyayang terhadap para hambanya yang fakir maupun yang kaya, yang mampu maupun yang tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan peluang-peluang limpahan pahala bagi dirinya. Ya, termasuk hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah juga sama, menjadi kafarat ya dari dosa-dosa yang terjadi di antara umrah satu dan umrah berikutnya. Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya itu menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain, tidak ada balasan yang pantas bagi dirinya melainkan surga. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, umrah saja juga ternyata bisa menggugurkan dosa. Bahkan ada umrah yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Umrah apa itu, Pak? Umrah di bulan Ramadan, ya kan? Ini kasih sayang Allah dan Rasulnya bagi mereka yang belum diberi kemampuan, belum mendapatkan istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji, tidak usah berkecil hati. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tetap memberikan peluang ya bagi siapapun untuk meraih fadilah-fadilah yang besar. Nah, termasuk yang belum punya istita'ah berangkat haji, Allah juga menyediakan amalan-amalan tertentu yang jika diamalkan pahalanya setara dengan haji. Tapi tidak dikatakan dia sudah berhaji, cuman pahalanya saja. Fadilahnya itu setara dengan ibadah haji. Nah, salah satu di antaranya umrah di bulan Ramadan. Ya, sebagian pendapat ulama mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah dan dia tidak beranjak ya dari tempat sholatnya, maksudnya tetap di dalam masjid menunggu sampai syuruk, kemudian 10 atau 15 menit setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Ya, sebagian ulama yang mensahihkan hadisnya, mereka berpendapat ya sebagaimana redaksi hadisnya, mendapatkan pahala haji dan umrah. Demikian pula orang sekedar niat yang tulus ingin berhaji, pasang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang yang barakallahu fikum punya niat yang tulus ingin berhaji, tapi sampai matinya tidak diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, maka fil ajri sawa. Ya, dia mendapatkan pahala yang sama. Sama kalau kita melihat satu sosok hartawan dermawan,
yang luar biasa dermawan dengan hartanya. Kemudian kita berangan-angan, ya Allah, seandainya aku diberi harta kekayaan seperti si fulan, aku akan menjadi orang dermawan sebagaimana dermawannya si fulan dengan hartanya. Maka kata Nabi, ya fahuma fil ajri sawa. Keduanya dalam pahala itu sama. Ini indahnya Islam, Pak. Kita hanya dengan memanage hati ini bisa kemudian menata hati kita, dan para ulama sepakat amalan hati itu lebih afdol dibandingkan dengan amal jawarih, dengan amal anggota badan. Karena hati ini nanti yang menjadi patokan nilai seseorang di hadapan Allah di kehidupan akhiratnya. Kita saat ini ngumpul bareng, amalannya sama-sama nuntut ilmu. Apakah di dalam pahalanya sama? Di dalam pahalanya sama enggak, Pak? Kalau fadilah-fadilah nuntut ilmu itu iya banyak. Fadilahnya ini, fadilahnya ini, fadilahnya ini. Tapi apakah masing-masing kita semua dapat? Tentu tidak. Apa yang jadi patokan dapat dan tidaknya? Sekadar apa dia dapat fadilah nuntut ilmu itu? Yang menjadi patokan apa? Bukan amal zahirnya, karena amal zahirnya sama-sama kita semua ngumpul di sini di majelis yang sama. Tapi yang jadi patokan adalah kualitas ibadah hatinya. Orang yang datang ke sini niatnya betul-betul niat belajar, itu kan berbeda dengan yang niatnya daripada nongkrong di rumah nggak jelas, mending ke pengajian. Apalagi yang ngisinya Ustadz Fulan, jarang yang hadir, kasihan, mau saya hadirin saja, gitu kan? Misalkan ini, Pak, itu kan berbeda. Yang kemudian fokus mendengarkan, dan dia menata hatinya untuk ikhlas dalam belajar, tentu berbeda dengan yang niatnya asal-asalan. Nah, ini kualitas ibadah hati. Nah, itu para jamaah dirahmati Allah. Jadi niat yang tulus untuk berhaji ini memang harus kita pasang di dalam jiwa dan raga kita. Masing-masing muslim harus meniatkan dengan niat yang tulus, ya Allah, saya pengen ibadah haji. Diikhtiarkan, walaupun ternyata sampai matinya dia tidak bisa berangkat haji, tapi setidaknya dia sudah pasang niat. Yang jihad juga sama, semua amalan begitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk amalan yang disebutkan setara dengan ibadah haji, pahalanya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, ikhlas karena Allah. Itu juga fadilahnya besar. Membantu orang lain menyelesaikan hajatnya, itu juga sama. Kalau para istri taat kepada suami dalam kebaikan, Masya Allah para jamaah, sebetulnya wanita itu enak, Pak. Dia lebih mudah mendapatkan surga ketimbang laki-laki. Aslinya ini, Pak. Biar Bapak sampaikan kepada istrinya masing-masing, kepada istri-istrinya. Kalau istrinya lebih dari satu. Baik, para jamaah, perempuan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan kemaluannya. Kemudian satu lagi, taat ke suaminya dalam kebaikan. Maka wanita yang model seperti ini, kata Nabi, dia akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu mana saja dari 8 pintu surga yang ada. Istimewa enggak ini, Pak? Istimewa. Laki-laki berat. Satu pintu saja berat ini. Perempuan, sejatinya lebih mudah. Tapi kenapa Nabi mewanti-wanti perempuan? Ternyata perempuan paling banyak menghuni neraka. Kira-kira cacatnya di mana? Cacatnya di mana, Pak? Sholatnya oke, bagus. Puasa Ramadannya mantap. Dia juga menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Biasanya cacatnya di sini. Yang keempat, apa itu? Tidak taat kepada suami. Tidak taat kepada suami dalam kebaikan. Artinya banyak para istri yang durhaka ke suami. Jadi bukan suami saja yang durhaka ke istri, tapi banyak para istri yang durhaka ke suami. Kalau bahasa Nabi dalam hadis, yakfurnal ashir. Mereka bukan kufur kepada Allah. Sholatnya bagus,
puasanya bagus, belajar agamanya bagus, menjaga aurat, menjaga kehormatan, kemaluan. Tapi mereka sering lancang kepada suami, mengkufuri kebaikan suami. Satu saja suami punya kekurangan, satu saja suami punya keburukan, maka satu keburukannya itu menghapuskan sejuta kebaikan dari suami. Kamu ini mas tidak pernah berbuat baik sama saya, ya. Padahal anaknya sudah 5, gitu kan? Tiap hari barakallahu fikum, ya. Tiap hari dinafkahi, begitu. Masya Allah, satu kekurangan suaminya menggugurkan seluruh kebaikan suaminya. Sampai ada orang itu Pak, menghadapi tantangan kehidupan, dia pasang itu foto istrinya di wallpaper HP-nya. Jadi kalau dia menghadapi ruwetnya di kantor, pekerjaan, menghadapi permasalahan cari nafkah, begitu ya, maka obatnya dia lihat istrinya. Maka masalah yang sedang dihadapi jadi ringan. Kenapa? Karena menghadapi istri lebih berat. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi urusan pekerjaan jadi enteng. Proyek yang gagal ditipu orang miliaran jadi mudah bagi dia. Kenapa? Lihat foto istrinya. Karena itu yang lebih berat. Semua jadi enteng. Tapi bukan bapak-bapak di sini ya. Nih, bapak-bapak di sana. Tapi sekarang kayaknya sedang di sini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu taat kepada suami. Taat kepada suami bagi seorang istri. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Ini juga fadilahnya sangat besar. Di antaranya adalah dia mendapatkan pahala setara ibadah haji. Dan amal-amal yang lainnya. Yang datang beberapa riwayat tentang itu. Sama ibadah kurban juga begitu Pak. Kalau ada orang kemudian dia belum diberi kemampuan bisa menyembelih hewan untuk dikurbankan, ada solusi amalan-amalan ya yang kemudian pahalanya juga setara ibadah kurban. Ya, di satu redaksi hadis dikatakan dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para muqarrib. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah, ini pemerintah sedang sidang isbat kayaknya ya. Barakallahu fikum. Kalau misalkan ini sudah masuk malam 1 Zulhijjah, maka dia melakukan adab seperti yang dilakukan oleh para muqarrib. Nahan diri dari motong kuku, nahan diri dari mencukur bulu-buluan, rambut-rambutan yang ada di tubuhnya. Barakallahu fikum, sampai nanti datangnya Idul Adha. Baru dia kemudian memotong kukunya, mencukur rambutnya. Nah, dia melakukan hal yang sama seperti para muqarrib, itu juga fadilahnya sama. Atau sebagian penjelasan ulama mengatakan tentang hadis itu bahwa cara mengamalkannya adalah dia kemudian bersih-bersih sebelum sholat Idul Adha. Berarti di pagi hari tanggal 10 Zulhijjah dia potong kukunya, dia cukur rambutnya, ya dia cabut bulu ketiaknya, kemudian dia bersihkan bulu kemaluannya. Pokoknya melaksanakan adab-adab itu, membersihkan ya dirinya, dan setelah itu dia berangkat ya melaksanakan sholat Idul Adha, maka pahalanya pun sama seperti pahala orang yang kurban. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Termasuk yang datang ke sholat Jumat lebih dulu. Ya, man jaa fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Kan begitu di hadisnya. Siapa yang datang di saat pertama di hari Jumat, berpagi-pagi sekali datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, maka seolah-olah dia itu kurban dengan seekor sapi. Orang yang datang di saat kedua, maka seolah-olah dia berkurban dengan habis sapi apa Pak? Afwan. Badanah itu onta dulu. Onta dulu. Ada yang kurban unta di sini Pak? Saya pernah lihat ini di tayangan YouTube.
Ada yang ternak unta di Indonesia, Pak. Di Mojokerto. Ya. Baru 5 untanya. Tapi belum genap 5 tahun. Itu pun sudah ini sama orang. Ya sudah pokoknya dipesan. Nanti kalau sudah 5 tahun saya beli. Ya. Saya juga baru tahu harganya itu ternyata 200 juta sekian. Ya. 1 unta. Masya Allah. Makanya kurban dengan unta itu lebih istimewa. Mudah-mudahan di sini ada jamaah yang bisa kurban pakai unta. Tapi menarik itu ya. Ternak unta itu ternyata bisa di Indonesia, Pak. Ini kalau dikembangkan kan luar biasa ya. Baik para jamaah. Nah, yang datang salat Jumat di saat pertama maka seolah dia berkurban dengan unta. Yang datang di saat kedua maka seolah dia itu berkurban dengan sapi. Yang datang di saat ketiga seolah dia berkurban dengan seekor kambing. Yang datang di saat keempat habis kambing apa? Seolah dia itu berkurban dengan seekor ayam. Masih ada? Masih satu lagi. Yang datang di saat kelima, man jaa fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Siapa yang datang di saat yang kelima, maka seolah dia itu berkurban dengan sebutir telur. Masih mending ada itu. Ketika imam naik ke atas mimbar dan mulai berkhutbah, maka malaikat yang jaga di depan masjid menutup kitab catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Jadi Pak, yang mendengarkan khutbah Jumat itu bukan kita saja. Bangsa malaikat yang ditugaskan Allah juga ikut mendengarkan, memuliakan kalam Allah, memuliakan sunnah Rasulullah yang disampaikan oleh para khatib. Duduk mereka mendengar. Nah, baik para jamaah. Ini kan solusi ya. Fadilah-fadilah, pahala-pahala itu Masya Allah. Allah berikan kepada kita dengan kasih sayangnya. Cuman sayang ya, kalau hari Jumat itu orang senang datangnya kapan Pak? Hah? Kalau bisa mepet qomat begitu. Baik para jamaah. Orang lebih senang belum azan. Padahal Jumat itu sunnahnya datangnya itu jauh-jauh sebelum azan. Ya di kita ini jarang orang jam 7 pagi sudah nongkrong di masjid hari Jumat. Pak lagi ngapain? Nunggu Jumat. Ada enggak Pak? Enggak ada. Yang tinggal di masjid aja kayaknya enggak ada. Gitu kan? Apalagi yang jauh dari masjid. Nah, ini fadilah besar. Kita kalau lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan Pak, jam 9 harus sudah berangkat. Pendorongnya apa kira-kira? Fadilah berpagi-pagi ke masjid untuk sholat Jumat atau takut gak kebagian? Apa ini? Motivasinya apa? Yang jelas dulu. Kalau motivasinya nanti gak kebagian tempat, wah ini keliru motivasinya. Motivasinya harus mendapatkan fadilah berpagi-pagi menghadiri sholat Jumat. Bukan karena terpaksa keadaan. Daripada nanti panas-panasan di luar, gitu kan? Nggak ada AC. Nah, bukan itu motivasi. Tapi fadilah tadi, berpagi-pagi datang ke masjid untuk sholat Jumat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi ini? Berapa menit lagi Pak? 6 menit. Cepat sekali ya. Nah, kita lanjut sedikit. Di bab berikutnya, fadlu yaumi Arafah. Keutamaan hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu waktu-waktu yang sangat istimewa. Dari tanggal 1 sampai akhir hari tasyrik, bahkan sampai nanti selesai bulan Muharram. Itu sebetulnya waktu-waktu istimewa. Tapi 10 hari pertama di Zulhijjah itu a'zamul ayyam indallah. Itu seutama-utamanya hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Jadi hari-hari ini harus disampaikan bahwa 10 hari pertama ini adalah 10 hari agung bagi kaum muslimin
ya di dalam hari-hari dalam rentang waktu 1 tahun itu. Bahkan para ulama menegaskan 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan. Karena Nabi menyebutnya inna a'zamal ayyam indallahi ta'ala. Sesungguhnya seagung-agungnya hari-hari di sisi Allah Ta'ala. Artinya ini hari yang paling agung. Namun sayang para jamaah, iklan tentang masalah ini itu kurang begitu besar, kurang begitu dahsyat. Sehingga sebagian masyarakat kita tahunya hari-hari istimewa itu ya Ramadan saja. Ya. Padahal bukan Ramadan saja para jamaah. Maka orang-orang saleh terdahulu mereka mengagungkan 3 jenis 10 hari. 3 jenis 10 hari. Pertama 10 hari terakhir Ramadan, kemudian 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Ini 3 jenis 10 hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang saleh terdahulu. Artinya itu momentum terbaik untuk kita memanfaatkan, memaksimalkan potensi kita ya di dalam iman dan juga amal soleh kita. Jangan disia-sia. Ya ibarat kata kalau orang itu jualan, itu musim keuntungan yang berlipat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka seorang mukmin yang punya iman kepada pahala yang Allah gaibkan, dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan hari-hari istimewa ini. Nah 10 pertama Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan tersendiri dan ada amal-amal tersendiri yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian tanggal 9, tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Hari apa Pak? Hari Tarwiyah. Disitulah para hujjaj, para jemaah haji mulai dengan ihramnya melaksanakan ihram untuk hajinya. Mulai melaksanakan manasik hajinya. Kemudian tanggal 9-nya disebut Hari Arafah. Hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya disebut hari apa? Idul Adha atau Idul Nahar. Hari raya Idul Adha atau hari raya Nahar. Adha ya, Adha itu dari kata udhiyah atau idhiyah, jamaknya adhohi. Maka hari udhiyah itu disebut Idul Adha. Disebut juga udhiyah karena sembelihan yang disembelih oleh para muqarrib itu biasanya dimulai dari waktu duha. Sebagian ulama mengatakan dilarang kalau disembelih malam hari. Sebagian mengatakan bahkan tidak sah. Ya. Namun ya sebagian memandang tetap sah, namun tidak disukai. Karena ya biasanya ya kaum muslimin, dan itu yang sunnah yang sudah berjalan, penyembelihan itu dilaksanakan mulai dari ba'da salat Id, setelah selesai salat Idul Adha, sampai menjelang maghrib di akhir hari tasyrik. Nah itu Idul Adha di 10 Dzulhijjahnya atau Idul Nahar. Kemudian tanggal 11-nya juga punya istilah tersendiri, namanya Yaumul Qar, hari menetap. Idul Adha kemudian Yaumul Qar itu juga 2 hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 11 dikatakan Yaumul Qar karena para jemaah haji sudah mulai menetap di Mina. Setelah sebelumnya wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ya maka di tanggal 11 mereka sudah menetap di mana? Di Mina. Maka tanggal 11 itu dikatakan Yaumul Qar. Kemudian 11 sampai 13 itu juga punya nama sendiri, namanya Ayyamut Tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, kenapa disebut tasyrik? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di hari-hari itu ya mereka menjemur. Tasyrik itu dari kata syuruk. Ya, isyraq.
ketika matahari itu sudah mulai meninggi setinggi tombak. Begitu kan? Nah, mereka di hari-hari itu di tanggal 10, 11, 12, 13 mereka mulai menjemur daging-daging kurban mereka. Kenapa dijemur, Pak? Sehingga hari-harinya disebut tasyrik. Kenapa dijemur? Karena mereka belum punya yang namanya freezer. Gitu ya. Nah, mereka menjemur daging-daging itu di hari-hari itu, makanya hari-harinya disebut tasyrik. Karena mereka menjemur daging-daging kurban itu, tentu yang kurban kan banyak, pasti jumlahnya juga besar dan banyak. Maka cara mengawetkannya supaya bisa dikonsumsi di hari-hari berikutnya, bahkan bulan-bulan berikutnya, mereka awetkan dengan cara dijemur. Alhamdulillah kita tidak repot ngejemur, Pak ya. Kenapa? Sudah siap Ustaz freezer ya, ukuran semeter kali semeter di rumah. Soalnya kuponnya dapat 10. Tiap masjid didatangi, minta kupon dong, minta kupon gitu. Nah, para jamaah, mentalnya jangan mental pencari kupon ya. Kita berusaha punya mental itu pemberi kupon kurban. Itu yang ideal gitu. Barakallahu fiik. Nah, itu para jamaah, ini sekedar mukadimahnya dulu tentang beberapa hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Baik, karena sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.